Kata orang, Kalva adalah gadis yang manis, tawanya yang renyah, serta pembawaannya yang selalu ceria, membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan senang. Kata orang, Kalva tak pernah terlihat sedih, selalu ada binar bahagia di kedua matanya. Tak pernah redup dan selalu terlihat bersinar terang. Tapi, apa benar ada manusia seperti itu? Tak pernah merasakan sedih, bukankah sebagai makhluk Tuhan, rasa sedih itu pasti ada? Ini dia Kalva, si gadis remaja yang sedang beranjak dewasa, yang penuh dengan rahasia, si gadis penyuka awan yang pandai menutupi pilu luka dalam hatinya. Ini tentang Kalva, tentang sulitnya memaafkan, juga berdamai dengan diri sendiri. Semua berawal dari sini. Hari itu, tepatnya akhir Desember 2015, semua orang tengah disibukkan dengan perayaan tahun baru. Maklum, remaja milenial tak ingin ketinggalan seperti yang lain. Ingin ikut merasakan euforia tahun baruan dengan teman-teman seperbayanya. Tak terkecuali Kalva, lebih tepatnya Maura Kalva, si gadis penyuka awan, si gadis yang akan merayakan ulang tahun 17 pertamanya. Kalva, anak kedua dari 2 bersaudara. Kalva memiliki seorang kakak, lebih tepatnya kakak laki-laki. Megan Tara Hernando namanya. Hanya Megan yang Kalva punya. Kedua orang tua Kalva sudah lama tiada. Kecelakaan beruntun saat akan pergi berlibur akhir tahun sekeluarga dalam perjalanan berkunjung ke rumah omah yang berada di Bandung. Karena Kalva kecil yang merengek dan memaksa ingin bertemu omah. Rindu katanya. Sudah terbayang hangatnya senyum omah saat itu. Ruang keluarga yang akan terasa sangat hidup karena banyaknya suara-suara tawa dari keluarga besarnya. Sayang, perjalanan yang dinantikan, tawa dan raut bahagia orang-orang tersayang tergantikan dengan suara tangis penuh duka. Saat itu, nyawa kedua orang tuanya tak terselamatkan. Ayahnya meninggal di tempat, sedangkan sang bunda sempat memberi harapan, namun selang beberapa jam ikut menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Kalva dan sang abang hanya mengalami luka ringan saja, karena sang bunda yang memeluk keduanya saat kecelakaan terjadi. Saat itu, Kalva baru berumur 3 tahun. Kalva kecil tak begitu paham mengapa banyak manusia-manusia yang berkunjung ke rumahnya. Menangis, kemudian memeluknya. Sayup-sayup terdengar suara. Kasihan ya, masih kecil sudah ditinggal orang tuanya. Kalva kecil tak mengerti apa yang sedang dibicarakan manusia-manusia dalam rumahnya. Bahkan saat kedua orang tuanya dikebumikan, Kalva hanya diam. Ingin bertanya pada sang abang, namun melihat wajahnya yang sedih dan hanya diam, ia urungkan niat bertanya itu. Saat semua sudah terasa sepi, tiba-tiba Bang Megan menggenggam tangan kecil Kalva. Kata Bang Megan dulu, ayah sama bunda lagi perjalanan jauh. Nanti ada waktunya kita kumpul lagi bareng-bareng. Tapi bukan sekarang. Jadi adek sama abang dulu. Gak apa-apa kan cuma berdua. Kita bareng-bareng ya. Saat itu Kalva hanya mengangguk dalam diam. Tak tahu harus berapa lama Kalva menunggu. Sang ayah dan bunda kembali dalam perjalanan jauh yang dikatakan sang abang. Sampai umur Kalva 8 tahun, dia baru bisa memahami bahwa perjalanan yang abangnya katakan dulu adalah perjalanan jauh yang tak mungkin bisa ia tuju. Kalva dulu terus menunggu. Pulang katanya. Tersadar bahwa nyatanya ayah sekaligus bundanya tak akan pernah kembali selama apapun dia menunggu. Hari-hari dilalui berdua dengan sang abang. Saat kedua orang tuanya tiada, Kalva bersama sang abang dirawat dan seringkali menginap dan dititipkan sana-sini. Seperti hari Senin sampai Kamis berada di rumah nenek dari ayahnya, kemudian Jumat sampai Minggu di rumah omah dari ibunya. Sampai akhirnya, sang abang yang memang berjarak 4 tahun di atas Kalva memutuskan untuk kembali lagi ke rumah dahulu. Megan meyakinkan bahwa dia bisa menjaga Kalva. Terbukti hingga saat ini sang abang memang benar menjaganya, merawatnya, bahkan selalu menomorsatukan dirinya meski sanak saudara masih sering kali berkunjung untuk melihat keadaan atau sekedar menanyakan kabar keduanya. Kalva tak pernah menangis, bahkan seingatnya, terakhir dia menangis saat berumur 10 tahun. Saat itu, dia terjatuh saat baru belajar mengayuh sepeda roda 2. Kalva tak pernah menangis, meski seringkali teman-teman sekolah dasarnya dulu mengejek bahwa ia tak punya orang tua.
Kalva tak pernah menangis, meski melihat teman-teman sekolahnya selalu didampingi kedua orang tua mereka saat pembagian hasil akhir pembelajaran. Sedangkan dirinya hanya sang abang. Namun, Kalva merasa bersyukur. Setidaknya masih ada Megan sang abang. Perhatian dan rasa sayang yang besar dari sang abang membuat dirinya tak perlu harus merasa sedih. Meski seringkali Kalva rindu dan ingin kembali merasakan sosok ayah dalam hidup, juga peluk hangat nyaman bundanya. Kalva tak ingin terlihat sedih, apalagi di hadapan sang abang. Megan adalah dunianya, Megan adalah segalanya. Harta berharga satu-satunya yang Kalva punya. Semoga doa yang sering kali Kalva rapalkan tiap malam sebelum terjaga dapat terkabulkan. Dia dan sang abang akan terus bersama selamanya. Kembali ke masa kini, Kalva dan sang abang sedang ikut sibuk mempersiapkan ini dan itu, mulai dari makanan hingga pernak-pernik lucu untuk memeriahkan pergantian tahun. Jagung, ayam, sosis, dan beberapa cemilan juga minuman berwarna sudah ada. Kalva dan sang abang akan merayakan tahun baru bersama teman-teman Kalva. Kata sang abang, kalau ingin merayakan tahun baru bersama teman-teman, ia harus ikut. Posesif sekali bukan? Namun, Kalva mana pernah membantah. Menurutnya, perintah dari sang abang adalah hal mutlak yang harus dituruti. Tapi, setidaknya dia merasakan malam tahun baruan bersama teman-temannya. Tak melulu berdua saja dengan sang abang. Kadang Kalva merasa heran, mengapa sampai detik ini sang abang belum memiliki kekasih. Padahal Kalva akan sangat senang, setidaknya sang abang tidak merasa kesepian lagi. Kembali lagi, setelah berheboria dengan barang-barang persiapan untuk tahun baruan, kedua kakak beradik itu bersiap menuju salah satu rumah teman Kalva. Saat dalam perjalanan, Kalva tak henti-hentinya menceritakan hal apapun. Sang abang hanya merespon seadanya. Menurut Megan, Kalva adalah sosok adik yang periang. Tak pernah sekalipun Megan melihatnya bersedih, meskipun seringkali memaksa jika ingin sesuatu dan menyebalkan. Megan akan tetap sabar dan menuruti apapun yang diinginkan sang adik. Sama halnya dengan Kalva, Megan pun begitu menyayangi sang adik. Kalva juga adalah satu-satunya yang ia punya. Namun tanpa keduanya sadari bahwa ternyata baik Kalva maupun Megan sama-sama menutupi sedih dan luka dalam hati masing-masing, berusaha terlihat baik-baik saja untuk saling menguatkan. Karena itu, cara mereka untuk merelakan juga mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, berusaha untuk ada dan kuat untuk sesama. Megan yang harus tabah dan kuat untuk adiknya, dan Kalva yang harus tetap tersenyum bahagia untuk abangnya. Kembali lagi, kakak beradik tersebut sudah sampai di kediaman Tasya, teman sekolah Kalva. Langsung saja semua barang-barang yang tadi dibawa diberikan kepada si pemilik rumah. Semua orang di sana terlihat sibuk mempersiapkan agar malam tahun baruan mereka ramai dan meriah. Ada yang sudah memulai ini dan itu, seperti membakar jagung. Ada yang sibuk mempersiapkan minuman. Pokoknya, semua orang sibuk malam itu. Waktu menunjukkan 23:50, yang artinya 10 menit menuju waktu pergantian tahun. Sorak-sorai juga riuhnya suara manusia-manusia yang sedang menantikan waktu pergantian tahun tersebut semakin ramai, mempersiapkan trompet dan kembang api. Tak terkecuali Kalva dan Megan. Saat detik-detik pergantian tahun, kembang api dinyalakan. Suara bising dari trompet yang ditiup ikut memeriahkan malam pergantian tahun tersebut. Di tengah kebisingan itu, ada Kalva yang sedang menutup kedua mata dengan tangan yang disatukan, berdoa. Kalva berharap di tahun yang baru ini, semoga hal-hal baik terus datang dalam hidupnya. Kebahagiaan datang menghampirinya. Semoga di tahun ini, Kalva dapat hidup dengan lebih baik. Semoga dan semoga. Pesta perayaan tahun baruan pun usai. Manusia-manusia yang tadi terlihat bersemangat sudah terlihat lelah dan bahkan sudah ada yang tertidur. Namun, tidak dengan Kalva. Waktu di sana sudah menunjukkan 2:30 pagi. "Abang, ayo pulang, Kalva gak bisa tidur kalau di sini," ujar Kalva. "Tapi abang ngantuk, jam 7 kita pulang, sekarang kita tidur dulu, gimana?" Megan menjawab. Namun, sang adik terus saja merengek memaksa meminta pulang. Dan Megan sebagai abang mana tega melihat sang adik terus merengek seperti itu. Akhirnya, keduanya pun memutuskan untuk pulang. Meskipun Tasya, pemilik rumah, berusaha untuk meminta keduanya tinggal. Takut ada apa-apa katanya. Terlebih Tasya melihat Megan yang terlihat lelah dan sangat mengantuk. Namun Kalva berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Tasya pun hanya bisa pasrah. Perjalanan menuju pulang hanya diisi dengan kesunyian. Mungkin kedua kakak beradik itu sama letihnya.
Terlihat Kalva yang sudah memejamkan matanya dan sang abang yang tak lagi bisa menahan rasa kantuknya. Di tengah kondisi tersebut, Megan dikagetkan dengan datangnya truk dari arah berlawanan. Untungnya, Megan dapat mengendalikan dan mampu menghindar. Namun saat sudah dapat menghindar, naasnya Megan menabrak pembatas jalan. Semuanya terlalu cepat dan Kalva berusaha memahami situasi. Dalam kesadarannya, sayup-sayup Kalva dapat melihat sedikit bayangan abangnya yang berlumuran darah. Abangnya yang terlihat lemah tak berdaya. Abangnya yang tak bergerak. Kalva ingin membantu, namun untuk menggerakkan badannya saja ia tak mampu. Ini seperti deja vu. Dalam kesadaran yang semakin menipis, Kalva bergumam, "Jangan lagi, tolong." Dan setelahnya semua gelap. Disinilah Kalva sekarang, terduduk dengan semua ucapan maaf yang terus dilontarkan Kalva pada batu nisan yang terukir nama Megantara. Sesaat setelah kejadian itu, seorang pria baya yang pertama kali menolong keduanya. Baik Kalva maupun Megan sama-sama dalam kondisi yang sama parahnya. Namun, Megan, sang abang, tak dapat terselamatkan. Itu disebabkan adanya benturan keras yang terjadi pada kepala yang mengakibatkan pembuluh darahnya pecah dan merenggut paksa nyawa sang abang. Saat mengetahui bahwa abangnya sudah tiada, hancur sudah. Kalva seakan kehilangan dunianya, kehilangan pegangannya, kehilangan penopangnya. Semakin hancur sebab Kalva merasa semua ini karena ulahnya. Kejadian ini disebabkan dirinya. Andai Kalva tidak menyuruh abangnya menyetir, andai Kalva tidak memaksa untuk pulang, andai Kalva menuruti permintaan abangnya untuk tidur sejenak, andai Kalva memahami bahwa sang abang memang perlu tidur, andai saat itu keduanya tidak kembali ke rumah. Andai, dan andai. Mungkin semua ini tak akan terjadi. Ini semua salahnya. Ini semua karenanya. Abangnya tiada sebab dirinya. Lagi-lagi karenanya. Dulu kedua orang tuanya. Sekarang abangnya. Kalva seperti tertampar pahitnya kenyataan bahwa orang-orang tersayang pergi sebab dirinya. Sebab ia yang terlalu suka memaksa. Dan lagi Kalva semakin tersadar bahwa saat malam pergantian tahun kemarin, saat sedang berdoa, ia hanya mendoakan dirinya. Tak ada doa untuk selalu bersama abangnya, seperti harapan yang selalu Kalva rapalkan setiap malam sebelum tidur. Kalva lupa meminta untuk dia dan abangnya agar selalu bersama. Namun, semua sudah terjadi. Abangnya pergi meninggalkannya seorang diri. Sepi dan sunyi. Kalva tak asing dengan kata itu. Bahkan, mungkin Kalva sudah berteman baik dengan keduanya. Namun selalu ada Megan, sang abang yang akan menemani sunyi sepi dalam hidupnya. Kini sang abang pergi, meninggalkan dirinya seorang diri, membuat kesunyian dan sepi semakin terlihat menakutkan di matanya, seperti lorong sempit yang menyedot diri Kalva untuk masuk ke dalamnya. Hampa, dan hampa. Kalva butuh Megan, Kalva butuh abangnya. Kehilangan Megan sang abang tak ada dalam daftar buku rencana harian yang sering ia tulis. Tak pernah terbayang bahwa sang abang juga ikut meninggalkannya. Kalva tak siap, Kalva tak sanggup. Rumah itu ibarat Megan, abangnya adalah rumah, tempat untuk Kalva pulang, tempat teduh untuk berlabuh, tempat ternyaman untuk merindu, tempat tuju yang utama setelah perjalanan jauh. Lalu, harus kemana Kalva sekarang? Kemana ia harus pulang? Jika satu-satunya yang ia punya, jika seseorang yang dianggap rumah sudah tiada. Setelah kejadian itu, hari-hari yang dilalui Kalva tak lagi sama. Tak ada lagi tempat yang mengadu. Tak ada lagi perhatian kecil yang sering diberikan sang abang padanya. Kalva benar-benar merasa sendiri dan sepi. Sempat terfikir untuk ikut mengakhiri hidup, namun selalu teringat perkataan abangnya dahulu. Meski duniamu terasa hancur, kamu harus tetap lanjutin hidup kamu. Karena di luar sana, mungkin ada yang lebih parah darimu. Semuanya nanti bakalan balik lagi. Semuanya bakalan baik-baik aja. Perkataan itulah yang mengurungkan niat seorang Kalva. Sejak kejadian itu pula, Kalva memutuskan untuk ikut tinggal bersama sang omah. Namun kekosongan yang ada dalam hati membuatnya merasa seramai-ramainya tempat, Kalva tetap akan merasakan hampa dan sunyi. Setiap harinya Kalva selalu meyakinkan diri dan berusaha untuk merelakan segala sesuatu yang sudah terjadi. Meski seringkali masih selalu terbayang permohonan abangnya yang meminta untuk tetap tinggal dan pulang.
Itu terus menghantui rasa bersalah yang bersarang dalam relung hatinya. Dan karena itu, Kalva belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Kalva berusaha untuk tetap melanjutkan hidupnya, mengatakan kepada orang-orang bahwa ia baik-baik saja, bahwa kehilangan yang ia rasakan sudah tak ada lagi artinya. Sebab sebelumnya ia sudah pernah merasakan ini. Tak terasa, Kalva sudah berkepala dua. Sunyi dan sepi adalah teman setia. Kalva masih menjadi gadis yang sama, periang, ceria, dan penuh sukacita. Namun, jika menyelami kedua bola mata seorang Kalva, pasti dapat ditemukan kekosongan di dalamnya. Kalva sengaja, karena hanya cara itu ia bisa mempertahankan diri, membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahwa seorang Kalva akan selalu dan baik-baik saja. Semua hari dilewati. Di masa kekosongan juga kehampaan, tak sengaja Kalva bertemu sosok Alka. Alka mengingatkan dirinya dengan sang abang, Alka yang penyayang, Alka yang hangat, dan Alka yang tak henti-hentinya memberikan perhatian yang selama ini Kalva rindukan. Sebab Alka pula, seorang Maura Kalva dapat terbuka. Tapi, hadirnya Alka membuat Kalva berpikir, apakah seorang Kalva boleh berbahagia? Sedangkan, kebahagiaan sang abang dan kedua orang tuanya direnggut paksa karena dirinya. Jika abangnya masih ada, mungkin sekarang dia sudah berkeluarga. Jika kedua orang tuanya masih ada, mungkin juga sudah bisa menimang cucu. Keluarganya akan bahagia, namun semua hal itu tidak terjadi sebab dirinya. Apakah Kalva pantas untuk berbahagia? Karena hal itu seringkali Kalva kembali membatasi diri, memberi sekat pada yang mendekat, dia tak boleh merasakan bahagia ini. Di tengah pikiran yang terus berputar tentang pertanyaan yang masuk dalam memori ingatannya, Alka datang kembali, meyakinkan diri seorang Kalva bahwa semua yang sudah terjadi bukan salahnya. Kamu pengecut, kamu cuma takut, kamu bersembunyi dalam rasa bersalah yang sebetulnya itu bukan salahmu. Kamu terus menyalahkan dirimu sendiri, membatasi orang-orang yang ingin dekat denganmu, dengan dalih, apakah kamu pantas dapetin itu? Saat itu, Kalva terdiam. Kemudian Alka kembali melanjutkan perkataannya. Kalva, kamu boleh bahagia, kamu pantas untuk dicinta. Lepasin semua hal yang ngebebanin hati dan perasaanmu. Mari kita berbahagia bersama. Aku bakal ada. Kamu gak akan pernah lagi sendirian. Aku bakal jamin. Kita bisa bahagia, tapi ada satu hal yang harus pertama kali kamu lakuin. Menangis. Tumpahin semuanya, kemudian berdamai dan memaafkan dirimu sendiri. Bisakah? Setelah beberapa hari ungkapan yang dilontarkan oleh Alka terhadap Kalva, disinilah Kalva datang kembali ke makam seorang Megantara yang sudah lama tak dikunjungi. Hari itu, Kalva tumpahkan semuanya, rasa sesal, kecewa, dan amarah. Hancur lebur menangis dan berdamai, bahwa semua rasa bersalah yang sudah hinggap di hatinya selama ini ditumpahkan. Kalva berdamai, terus berkata bahwa ini bukan salahnya. Ini memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa seperti yang dikatakan Alka padanya. Kalva memaafkan dirinya sendiri, menyusun kembali kepingan hati dan membangun kembali dirinya yang sudah lama hilang, memperbaiki dan akan lebih mencintai dirinya kembali. Maaf, terima kasih, tunggu Kalva abang. Lelah menyerah kemudian berdamai. Kalva siap kembali menjadikan dirinya versi lebih baik dari kemarin. Yang selalu ada bisa hilang, yang selalu bersama bisa pergi. Takdir menyuruhmu untuk berjuang, tapi takdir tidak akan membiarkan dirimu berjuang sendirian. Seperti biru yang terang, hadirnya Alka membuat hidup Kalva yang abu-abu redup terasa bersinar. Kalva akan memulai hidupnya yang baru, tak lagi sendiri karena ada Alka yang siap menemani. Terima kasih Alka, mari kita hidup dengan lebih baik mulai hari ini.